Oke, lanjut, Mas Rizy. Nah, kalau kita berhasil melewati itu, kita akan masuk ke tahap keempat namanya scale up. Tadi kan jelasin ya, apa bedanya grow up sama scale up. Kalau grow up itu kita hanya fokus di bisnis kita sendiri. Tadi saya ulangi nih. Kalau grow up, ya bisnis pakaian berkembang ke pakaian anak, pakaian wanita, pakaian pria, pakaian dewasa, dan seterusnya. Pakaian pesta, pakaian menyelam, pakaian macam-macam. Jadi fokus di pakaian. Tapi kalau sudah scale up, dia sudah berpikir bukan lagi di pakaian. Dia naik, mengembangkan bisnis. Modalnya udah cukup, dia bikin training. Modalnya udah cukup, dia bikin jual peralatan rumah tangga. Dia modalnya udah cukup, dia bikin perkebunan dan macam-macam. Dia buka fast food dan seterusnya. Itu adalah scale up, mengembangkan bisnis yang di luar kompetensinya. Lanjut, Mr. Rizy. Nah, ada 5 scale up barriers. Barriers itu hambatan. Jadi kalau kita dari grow up ke scale up, ingat ya, dari grow up ke scale up, itu ada 5 hambatannya yang harus teman-teman pahami. Yang pertama adalah hambatan keuangan. Kenapa? Iya, karena kan mau buka bisnis baru. Sumber dayanya baru, SDM-nya baru, asetnya baru. Kalau kita tadi fokus di grow up, pakaian, kan tokonya ada, tinggal tambahin. Kan pakaiannya sama, dan seterusnya. Asetnya nggak banyak, tapi kalau kita mau scale up, itu berbeda kompetensinya. Bisnis pakaian dengan bisnis restoran, bisnis frozen food, misalnya bisnis ini beda-beda, jadi butuh modal yang lebih besar. Barriersnya itu. Kemudian yang kedua adalah talent. Cari orang-orang yang profesional. Jangan nanti Anda masukin orang-orang yang profesional. Oh, ini tetangga saya, oh ini teman saya, oh ini teman SD saya, oh ini keponakan saya. Anda masukin tapi nggak punya kompetensi. Dengan tujuan pengen menampung mereka yang nganggur-nganggur. Jangan, kalau Anda bangun bisnis seperti itu, bisnis Anda cepat atau lambat itu pasti akan tutup. Karena tidak didasari oleh talent atau skill yang memadai. Kemudian infrastruktur bisnis juga akan berubah. Market aksesnya beda. Market aksesnya pakaian sama frozen food udah berbeda jenis marketnya. Jadi market akses itu beda. Yang terakhir adalah kemampuan dalam leadership atau kepemimpinan tim. Oke, menarik ya kita bahas di scale up. Ini akan lebih menarik lagi kalau nanti di sesi berikutnya. Nah, ini saya contohin bagaimana kita membuat bisnis kita scale up. Namanya scale up canvas. Ini teman-teman catet ya. Jadi kalau kita udah sekarang yang bisnisnya udah grow up, pengen scale up gitu ya, pakai namanya canvas. Di mapping patternnya mau sama siapa, aktivitasnya apa, sumber dayanya apa, value versus kelebihannya apa, customer relationship-nya bagaimana, channelnya ke siapa, dan seterusnya. Ini contoh saja, saya nggak ada baca detail di sini. Jadi inilah contoh bagaimana kita memapping bisnis kita supaya bisa scale up lebih besar. Oke, lanjut. Nah, kalau kita tadi dari ide ya, tadi intinya dari pedagang. Pedagang beralih ke ide. Ide mulai dari startup, grow up, scale up, dan sekarang tahap maturity. Maturity itu udah perusahaan besar, biasanya dia udah mature, udah mateng. Contohnya apa? Astra. Dia jualan mobil, udah mature. Udah sistem udah berjalan semuanya, itu namanya tahap maturity. Contohnya siapa lagi? Oh, Garuda Food, dia jual makanan, coklatos dan sebagainya. Dia udah mature. Siapa lagi? Banyak sekali perusahaan-perusahaan lain yang sudah mature. Material maupun non material, investasi dan benefit. Itu akan kita bahas di sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Untung Juwanto, saat ini saya sebagai CEO Resto. Selain CEO, saya juga sebagai dosen partai mengajar strategi manajemen dan dikenal. Saya juga saat ini sedang menulis buku Sustainable Growth dan Resources Productivity. Jika Anda ingin informasi lebih lanjut, Anda bisa hubungi nomor telepon yang ada di foto profile maupun alamat email.